Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yami Febrianti, NIM 19022051, jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video administrasi dan supervisi pendidikan kali ini, saya akan membahas tentang administrasi peserta didik. Yang mana administrasi yaitu sebuah proses pengelolaan, proses pendesain, proses perencanaan yang akan diolah secara serius terkait dengan berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga. Di mana fungsi dari administrasi inilah yang sangat berguna untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pengertian administrasi peserta didik ialah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau PBM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan lain, administrasi peserta didik merupakan suatu proses pengaturan terhadap peserta didik, tidak hanya dalam bentuk kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang telah luas. Dengan kata lain, mengelola secara baik, secara serius seluruh kegiatan yang akan dijalankan dalam administrasi pendidikan ini. Mulai dari proses penerimaan di awal masuk sampai ke kelulusan peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Sistem dalam suatu lembaga pendidikan pada dasarnya merupakan suatu masukan yang akan dikelola menjadi barang jadi atau biasa disebut dengan kata output, yang diharapkan untuk membentuk output yang berkualitas tinggi. Maka kepala sekolah atau pimpinan tertinggi di dalam suatu lembaga harus memikirkan dan memperhatikan kualifikasi masukan atau siswa barunya. Oleh karena itu, berikut beberapa proses kegiatan administrasi peserta didik yang harus dilakukan dalam perencanaan dan penerimaan siswa baru. Pertama yaitu penetapan daya tampung sekolah. Penetapan ini dapat dilaksanakan dengan rapat sekolah maupun panitia penerimaan siswa baru, atau bisa juga dengan pihak dinas pendidikan yang melakukan pembantuan jumlah maksimal di suatu sekolah. Yang kedua yaitu penetapan syarat calon siswa. Di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru. Dalam tugas sekolah adalah menjabarkan dari pedoman tersebut. Yang ketiga, penetapan panitia siswa baru. Kegiatan sekolah yang sifatnya hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun ini sangat membutuhkan kepanitiaan yang khusus dalam penerimaan siswa baru, di mana ada beberapa kegiatan yang dilakukan panitia setiap tahunnya dalam penerimaan siswa baru, seperti mempersiapkan formulir
pendaftaran. Ada juga menerima atau melayani pendaftaran, melaksanakan penyaringan, dan juga banyak lagi lain sebagainya. Setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka ada beberapa rangkaian kegiatan lain yang perlu diikuti siswa baru, atau seperti orientasi siswa baru. Yang kedua, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang terakhir yaitu ganjaran dan hukuman. Poin yang selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik. Catatan tentang data peserta didik di sekolah dibedakan atas dua jenis, yaitu satu, catatan data peserta didik untuk sekolah. Catatan ini meliputi buku induk, buku klever, catatan tata tertib sekolah, di mana isinya seluruh kumpulan peraturan baik bersifat umum maupun khusus, dan ada yang dari pemerintah seperti serta yang dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas. Catatan ini meliputi buku presensi kelas atau biasa disebut dengan absen kelas, buku catatan bimbingannya dan konseling bagi masing-masing siswa, yang isinya daftar nilai dari seluruh mata pelajaran. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik. Siswa merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem persatuan pendidikan di sekolah. Administrasi peserta didik ini dilakukan agar terjadi transformasi siswa yang akan menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dan dapat berlangsung dengan baik secara efektif dan efisien. Dalam administrasi peserta didik ini, guru lebih banyak berperan dalam prosesnya, mau itu secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ada beberapa peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu dalam penerimaan siswa baru. Peran guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian, di antara mereka dapat ditunjukkan menjadi panitia penerimaan peserta didik baru dan melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang poin kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para peserta didik cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam nilai ini sangatlah penting, karena gurulah yang dapat melakukan pendekatan dengan peserta didik di kelas. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas. Peran guru dalam hal ini sangatlah penting, karena guru diharapkan mampu mencatat atau menerapkan kehadiran para peserta didiknya. Yang keempat, dalam memotivasi para peserta didik untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus mampu menciptakan sesuatu yang mendukung dalam memotivasi setiap peserta didiknya, karena berprestasinya siswa di sekolah juga dapat menjadi bibit dari sebuah sekolah tersebut untuk mengharumkan nama sekolah dan meningkatkan akreditasinya. Yang terakhir yaitu kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan ini juga sangat patut diperhatikan guru, karena guru sebagai model dan menjadi contoh untuk peserta didiknya di sekolah.
Jadi cukup sekian video dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.